Seorang siswa SMP di Alor, Nusa Tenggara Timur tewas karena diduga dianiaya oleh gurunya lantaran tidak mengerjakan tugas. Tindakan kekerasan ini bermula saat korban tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada 16 Oktober lalu. Sang guru yang emosi menganiaya korban. Korban sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi karena luka yang parah, nyawa korban tidak tertolong. Polres Alor telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dinas Pendidikan Kabupaten Alor juga telah memberhentikan pelaku sebagai guru. Ini tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga selanjutnya guru tersebut memberikan hukuman. Namun hukuman yang diberikan ini mengakibatkan yang bersangkutan kemudian mengalami sakit. Sampai saat ini penyidik Polres Alor sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta akan melaksanakan otopsi. DPRD Provinsi NTT meminta Dinas Pendidikan setempat melakukan evaluasi. Selain itu, setiap guru perlu menjalani tes psikologi setiap tahunnya agar kejadian serupa tidak terulang. Ini menjadi problem yang cukup serius dan karena itu harus ada evaluasi terhadap psikologi para guru-guru kita dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam dunia pendidikan saya kira hampir tidak pernah ada evaluasi terhadap para guru-guru ya. Nah saya kira ke depan itu perlu diprogramkan untuk melakukan evaluasi terhadap psikologi para guru-guru untuk melakukan interaksi dengan siswa. Sebelumnya kekerasan juga menimpa SD di Musirawas, Sumatera Selatan. Korban dianiaya teman sekolahnya. Akibat kejadian itu, korban hingga kini masih harus dirawat intensif di rumah sakit dan mengalami kelumpuhan total di bagian tubuh dan kaki akibat cedera serius di bagian tulang leher. Terjadi suatu kelumpuhan yang sifatnya ekstremitas atas juga terkena dan ekstremitas bawah terkena, termasuk juga dalam hal ini untuk buang air besar, buang air kecil juga akan mengalami gangguan. Berarti kondisi pasien saat ini lumpuh? Lumpuh ya, lumpuh. Meski tindakan penganiayaan dilakukan anak-anak, polisi tetap menyelusuri kasus ini. Polisi menyebut telah meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk terduga pelaku sesuai prosedur pemeriksaan terhadap anak-anak. Ada perkara masalah ini Pak, karena ini pelaku adalah masih di bawah umur, kita dipersangkakan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Dan diyuntuhkan ke pasal 55 KUHP. Berdasarkan data 2019 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan fisik dan perundungan atau bullying pada anak diantaranya 39 terjadi di jenjang SD, 22% di jenjang SMP sederajat, dan 39%-nya di SMA, MA, SMK, dengan jumlah korban 171 anak. Kekerasan paling banyak dilakukan oknum guru atau kepala sekolah mencapai 44%. 13% dilakukan siswa ke guru, 13%-nya dilakukan orang tua siswa ke siswa lainnya, dan 30% dilakukan antar siswa. Sementara kasus kekerasan paling banyak diselesaikan melalui rapat koordinasi mencapai 95 kasus, melalui pengawasan langsung 23 kasus, diselesaikan melalui mediasi 19 kasus, dan dirujuk ke pihak terkait seperti kepolisian 16 kasus dengan total 153 kasus. Sekolah merupakan tempat pendidikan penting bagi anak. Tentu, kasus kekerasan semestinya tidak boleh terjadi. Upaya pencegahan dan pengawasan mutlak dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, sekolah seharusnya menjadi sebuah lingkungan untuk wadah pendidikan saja, untuk generasi mendatang. Namun ternyata ada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi dan melibatkan warga di dalam sekolah tersebut. Mengapa kekerasan di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak ini dan jauh dari situasi kekerasan masih saja terus terjadi di negara kita? Apa yang sebaiknya kalau dikatakan harus kita evaluasi, apa yang harus dievaluasi dari sistem pendidikan kita tersebut? Bergabung untuk membahas soal ini, Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti,
ada Koordinator Nasional untuk Perhimpunan Pendidikan dan Guru, disingkat P2G, Satriwan Salim, dan juga pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Mas Satriwan, dan juga selamat pagi Mbak Retno. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Ya. Pagi ini kita sehat lah ya, tetapi sejak kasus Musirawas, saya harus jujur nih, Mbak Retno bahkan sudah jadi narasumber bersama Timothy Marbun, rekan saya di Sapa Indonesia Pagi. Iya. Belum seminggu ya Mbak, kita Belum. sudah harus mendengar lagi berita ada kekerasan lagi di Alor, NTT. Kali ini sampai meninggal dunia. Yang di Musirawas, kalaupun tidak meninggal dunia, tetapi anak murid kelas 5 SD harus lumpuh. Kita dengarkan bagaimana kondisinya. Nah, saya kepingin begitu sebagai orang tua untuk anak-anak di seluruh Indonesia begitu, bagaimana sih sekolah kita supaya bisa aman, karena dari 2 kasus ini terjadi di lingkungan sekolah begitu. Sementara saya kan kepinginnya sebagai orang tua ketika menitipkan anak-anak di sekolah, dia aman lah di situ dari jam sekian sampai jam sekian, sampai nanti dia pulang lagi di rumah, tanggung jawab saya lagi begitu. Saya titipkan kepada orang tua juga, para guru di sekolah dan juga teman-temannya. Mbak Retno, Anda kan ke Musirawas, mungkin teman-teman KPAI juga ke Alor begitu. Apa sih Mbak yang membuat kekerasan ini seperti nggak putus-putus, ada aja terus terjadi? Nggak cuma di pelosok-pelosok Indonesia loh, di Jakarta pun jangan-jangan sekarang masih terjadi bullying dan lain-lain. Apa yang kurang sih Mbak? Semua sekolah saya yakin berbenah sebetulnya mengenai hal ini. Apa yang nggak ada sampai kemudian kita kecolongan terus soal ini, Mbak Retno? Ya, kalau kasus yang Musirawas, kalau berdasarkan keterangan yang KPAI dapat, salah satunya kan ini anak ini sebenarnya sekolah mulai jam 7. Nah, anak ini tiba sebelum jam 7, sekitar 6.30 ya, korban juga dengan para pelaku. Lalu kan masuk ke dalam satu kelas ya, di ruang kelas. Nah, sebenarnya kalau melihat dari peristiwa ini, satu ada kelalaian sekolah, yaitu tidak ada guru sama sekali yang sudah tiba di sekolah. Jadi mestinya begitu pintu atau ada security lah, ada pengurus pengurus ada. Kebersihan sekolah dan lain-lain begitu kan? Security memang tidak ada, tapi yang ngurus sekolah juga penjaga sekolah itu hanya satu. Lalu mungkin dia juga sibuk bebenah gitu ya, dan harusnya memang ada guru piket ya. Kami bilang waktu itu dengan Kepala Dinas Pendidikannya juga untuk mengevaluasi agar mulai ada guru piket gitu, dan itu berlaku tidak hanya di sekolah ini tapi di sekolah-sekolah lain, karena kan belum dilakukan gitu. Jadi guru-guru ini datangnya ya tadi gitu ya, menjelang-jelang mengajar, padahal mestinya sistemnya tidak seperti itu untuk melindungi anak-anak. Nah, yang kedua gitu ya, kami melihat memang kalau kenapa tidak putus, karena memang tadi perlakuan kekerasannya itu terus dilakukan. Jadi misalnya ada korban kekerasan ini kemudian melawan dia tidak berdaya. Nah, saat dia tidak berdaya itu dia tidak bisa melawan pelaku, tapi melakukan kekerasan lagi pada korban lain anak lain yang dianggap lebih lemah. Jadi ini terjadi lantaran tidak ada rehabilitasi psikologi ya. Jadi mestinya kita orang dewasa di sekitar anak tidak harus dengan psikolog sebenarnya. Tapi ada kepekaan-kepekaan yang harus dibangun ketika anak berubah sikap. Nah, ini yang tidak dilakukan. Jadi kalau anak yang tadinya murung, kemudian jadi ceria, yang biasa main gitar, kemudian tidak pernah main lagi, yang biasanya nyanyi-nyanyi kok ini enggak lagi, itu harusnya ada kepekaan pada orang tua untuk ditanya gitu. Karena kalau tidak, dia memendam. Nah, memendam ini salah satunya bisa dia lampiaskan kepada orang lain. Nah, termasuk orang tua kepada anak, nanti anak melakukan kepada anaknya lagi, anaknya melakukan kepada cucu kita juga kan. Jadi nggak pernah putus, Mas. Harusnya mendidik anak itu mendisiplinkan, tidak dengan kekerasan. Setuju, ya. Mbak Retno, kalau yang di Alor, Mbak Retno, KPAI sudah dapat fact finding apa? Kita masih terus menunggu sini karena kasusnya baru terjadi. Pihak kepolisian, saya mengerti bahwa belum mau ikut dalam obrolan pagi hari ini karena mereka masih terus mencari fakta-faktanya. Tapi mungkin KPAI bisa menyampaikan apa yang terjadi tuh sampai guru kok pemukulannya tuh memang parah ya sampai kemudian menyebabkan kematian, Mbak Retno?
Iya, karena kan ini gurunya udah orang dewasa gitu ya, yang dipukul kan anak, dan anak kan pada posisi tidak melawan. Iya. Maksudnya dia tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan gitu, sehingga posisinya ini kan betul-betul relasi kuasanya kuat banget gitu. Jadi tidak ada perlawanan, ya orang dipukulin tanpa perlawanan kan pasti akan berdampak parah gitu. Nah Iya. itu yang terjadi. Yang kedua memang kami baru akan rapat koordinasi ya dengan dinas pendidikannya untuk tahu ya kejadian yang sebenarnya, karena ke Alor nih cukup punya masalah juga gitu ya, kami harus buru-buru ke Alor tuh kayaknya tidak mungkin, sehingga harus ada keterangan di awal dulu sebagai tindak lanjut. Nah ternyata kami memang ingin meminta keterangan kenapa kemudian di sekitar ya atau guru-guru lain itu tidak mencegah ketika hal ini terjadi. Nah kalau kami tuh gini loh, jangan berfokus pada si pelaku saja, agar ada efek jera pada lingkungan sekolah. Jadi mestinya kalau kasus seperti ini, maka kepala sekolah kena sebagai bentuk kelalaian, lalu guru lain yang misalnya piket atau siapa yang punya tanggung jawab pada hari itu mestinya ikut diperiksa dan ikut bertanggung jawab. Karena kan membiarkan kekerasan terjadi itu kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk kekerasan gitu. Nah, selama ini tuh fokusnya pada pelaku, tapi orang lain di sekitar tuh enggak. Padahal di pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas disebut anak selama berada di lingkungan sekolah itu harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Nah ini yang tidak terjadi kan berarti? Ya, terbayang Mbak Retno. Bagaimana kemudian ini tanggung jawabnya jangan pada hanya soal pelaku, tetapi lingkungan yang seharusnya aman tidak terjadi begitu. Nah ini siapa tanggung jawabnya? Mas Satriwan bisa menerima ini, Mas Satriwan, apa sih yang sebetulnya terjadi menurut P2G begitu? Apa yang sulit dilakukan sehingga kemudian kita bisa mengevaluasinya ke depan lebih baik? Sekolah harus aman lah, semua sudut, gudang belakang atau apa, nggak boleh ada situasi seperti ini begitu kan? Harusnya kepengennya saya begitu. Mas Satriwan, apa yang sulit dilakukan untuk ini semua? Ya, terima kasih Mas Bayu. Dalam konteks kekerasan di satuan pendidikan, kita bisa melihat dari 5 aspek atau 5 perspektif ya. Dalam catatan P2G. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi. Teman-teman juga saya rasa sudah paham gitu ya. Ada 2 regulasi yang berkaitan dengan perlindungan atau terkait dengan kekerasan di satuan pendidikan. Pertama adalah Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Nah, kita tahu di sini yang menjadi korban itu peserta didik kita. Ternyata guru juga menjadi korban kan gitu di beberapa kasus yang lain gitu. Betul. Nah, tapi saya melihat implementasi regulasi yang pertama tadi, Permendikbud 82 2015 ini tidak dijalankan gitu. Contoh, misalnya di pasal 8 ya, sekolah-sekolah itu diwajibkan di dalam Permendikbud ini untuk melakukan tindakan pencegahan, ya kan, pasal 8. Misalnya wajib menyusun prosedur operasi standar atau SOP ya, standar operasi prosedur pencegahan tindakan kekerasan gimana. Ini sebelum terjadi loh. Nah, jadi apakah sekolah-sekolah sudah memiliki SOP? Saya rasa belum. Ya, belum terjadi ya sebagai bentuk pencegahan. Kalaupun sudah mengerti ada permen ini, tetapi nggak jadi prioritas untuk dilaksanakan, mungkin tidak juga begitu prioritas. Ya? Betul, tidak jadi prioritas. Kemudian juga yang kedua harus ada gugus tugas. Nah, kalau sekarang kan ada gugus tugas COVID di sekolah. Nah, tapi jauh-jauh hari, 6 tahun yang lalu, negara sudah membuat aturan harus ada gugus tugas. Ya kan, pencegahan tindakan kekerasan. Bukan penanggulangan ya, tapi pencegahan dulu gitu. Yang terdiri dari guru, organisasi profesi, dan seterusnya. Nah, ini satu aspek. Aspek yang kedua, terkait dengan profesi guru ya. Guru itu kan harus memenuhi 4 kompetensi, Mas Bayu. Nah, di pasal 10 Undang-Undang Guru dan Dosen ya nomor 14 tahun 2005 itu jelas ada kompetensi kepribadian. Nah, yang dijelaskan di dalam pasal itu, kompetensi kepribadian guru itu adalah kemampuan guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Nah, dalam konteks kasus di Alor tadi, ya kita sangat berduka gitu ya, anak kita menjadi korban dan guru tidak menjalankan fungsi atau kompetensi tadi gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.
Gitu Mas Bayu. Oke, terbayang sih Mas Satriwan ya. Saya ke bahwa nggak dipungkiri lah begitu. Saya menangkapnya bahwa dunia pendidikan kita ini aturannya udah ada, tapi belum udah diminta untuk SOP-nya bahkan oleh peraturan menteri begitu, tapi belum dilaksanakan. Sementara kompetensi ini juga masih jadi masalah sih bagi dunia pendidikan kita. Mas Indra, Yap. dari situasi-situasi seperti ini, apa yang kemudian Mas Indra bisa lihat dari sistem pendidikan kita ini? Ada nggak sih contoh yang kemudian sudah menjalankan hal yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan sehingga kemudian di sekolah tersebut kekerasan seperti ini bisa minimal begitu? Nah, ini yang kita perlukan. Saya tahu ini mencoreng dunia pendidikan begitu. Nggak apa-apalah tercoreng sekarang, tapi kan kita akan memperbaiki gitu. Tapi masa iya sih nggak ada yang sudah menjalankannya dengan baik, Mas Indra? Tentunya kalau bicara praktik-praktik baik, itu pasti sudah ada. Tetapi jumlahnya masih sedikit sekali kan begitu. Dan ini juga yang sudah disampaikan di beberapa jurnal internasional tentang dunia pendidikan Indonesia. Mereka itu menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia terhadap sistem pendidikan itu bersikap komplasen. Artinya merasa semua baik-baik saja. Padahal kita punya problem yang sangat besar. Dari mutu ini problem besar. Dan sekarang kalau lihat yang kejadian ini, itu kan sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Ya. Ini contoh adalah kebiadaban kan gitu. Ya. Ini menyambung dengan apa yang tadi disampaikan Mas Satriwan, kompetensi itu menjadi penting sebetulnya. Tapi mungkin agak sulit kita memenuhi kompetensi ini. Orang kita kekurangan guru, masih untung ada guru yang mau mengajar di sekolah-sekolah kita. Kira-kira begitu, Mas Indra? Nah, itu pandangan yang menurut saya berbahaya. Kita selalu berpikir kalau kita kekurangan guru, sehingga siapa saja bisa kita suruh jadi guru. Orang yang mau dibayar 100.000 per bulan misalnya, dianggap akan kompeten untuk mendidik anak-anak kita tanpa punya pendidikan, dididik kompetensi yang memang untuk pendidik kan begitu. Iya. Nah, ini yang menurut saya harus segera dibenahi. Jadi kita bicara sistem pendidikan kita harus di-overhaul. Jadi nggak bisa lagi cuman istilahnya cuman tambal sulam saja, cuman gonta-ganti nama saja, misal dari sekolah penggerak dulunya sekolah rujukan, sebelumnya rintisan sekolah bertaraf. Jadi cuman jargon-jargon doang, itu yang nggak akan ada perubahan. Dan ini yang disampaikan dunia internasional, program pendidikan kita disebutnya BAUWMM, Business as Usual with More Money. Sebetulnya programnya itu aja, kan? Coba lihat aja nih. Yang namanya masalah guru honorer, itu kayaknya udah 20 tahun bermasalah terus. Dan nggak pernah selesai sepertinya. Nggak pernah selesai, karena arahnya adalah politis. Bukan solutif kan begitu. Padahal kan sebetulnya lebih mudah kalau kita sudah bisa berhitung siswa Indonesia ada berapa, butuh berapa sekolah, titiknya ada di mana, sehingga kita butuh berapa guru, kompetensinya apa. Nah itu yang kita tempatkan. Jadi nggak cuma sekedar merekrut sembarangan. Kita selalu mengatakan guru Indonesia itu kekurangan. Padahal data Bank Dunia, 25% guru Indonesia itu suka membolos. Jadi kan sebetulnya kita bicara masalah karakter ini kan begitu. Jadi kekosongan guru-guru yang nggak mau ngajar tadi, membolos tadi, diisi oleh guru honorer yang mungkin kualitasnya juga dipertanyakan karena kan sekedar yang penting ada. Nah ini saatnya kita menyadari bersama, kita punya problem besar. Dan kita punya momentum revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, tolong ini semua masyarakat mengawal revisi ini berdasarkan masalah-masalah yang kita miliki saat ini, sehingga berdampak positif buat bangsa. Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan sebagian golongan saja.
Ya, oke. Mas Indra, ya kita dapat poinnya Mas Indra, Mas Satriwan dan juga Mbak Retno. Saya cuma pengen begini, kita jeda. Setelah itu saya ingin masuk kepada, kita mau bilang akan ada perbaikan. Saya kepingin dengar dari Mbak Retno, Mas Satriwan, dan juga Mas Indra dari posisi masing-masing. Siapa yang bisa melakukan ini sebagai sebuah gerakan yang memastikan akan gerakan perbaikan sistem pendidikan kita. Saya gampangnya, sekolah harus aman dari tindak kekerasan. Saya ulang lagi catatan tadi di paket pengantar. Kekerasan yang terjadi, yang paling banyak oknum guru terhadap siswa 44% dan sesama siswa 33%. Ini harus nol ini. Di dalam sekolah ini harus nol. Nah, bagaimana gerakan ini pelan tapi pasti bisa terjadi? Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang mengawal? Siapa yang kemudian memastikan ini terjadi? Saya ingin masukan dari Anda, supaya kalau kita diskusi pagi ini, ngobrol kita didengar, kita menuju ke arah sana. Saudara, kami lanjutkan bagaimana kita bisa menghentikan stop kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Masih ada Mbak Retno Listiarti dari KPAI, Mas Satriwan Salim dari P2G, dan Mas Indra Karismaji, pengamat pendidikan. Mas Satriwan, saya menggarisbawahi 2 deh yang Anda sebutkan di bagian pertama. Kita tuh udah punya peraturan menterinya, sekolah harus melakukan SOP, semacam sistem agar tidak terjadi kekerasan di dalam sekolah. Kalau kita situasinya COVID-19 pandemi sekarang, gugus tugasnya langsung kerja. Semua bikin wastafel, semua nyiapkan pengukur suhu, ruangan untuk kalau ada yang terpapar COVID dan lain-lain. Kira-kira itu dilakukan karena ada yang ngawasin. Nah, gugus tugas yang kekerasannya kayak nggak berhenti-berhenti ini kok nggak dibikin-bikin gitu sama sekolah-sekolah di Indonesia. Itu. Dan juga kompetensi gurunya. Bagaimana kita dengan situasi kita kekurangan guru ini, kita tetap bisa menjaga kompetensi, paling nggak guru-gurunya jangan sampai membuat kekerasan yang sebegitunya terhadap anak-anak sampai menyebabkan kematian, coba. Nah, hal semacam ini menurut Mas Satriwan sebetulnya bisa nggak dilakukan? Dan apa yang membuat sumbu ini bisa segera nyala dan dilakukan gitu loh. Orang ada kan peraturannya, harusnya kan kalau dicek peraturan, kok ini nggak jalan, kan langsung disuruh jalan gitu. Itu bayangan saya gitu. Mas Satriwan? Ya, ini kan kita berbicara bagaimana ekosistem sekolah itu harus menjadi ruang perjumpaan ya. Taman, kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan sekolah itu harus menjadi taman bagi anak-anak yang menyenangkan ya. Iya, yang kekerasan gitu kan. Itu filosofinya. Tapi kita tahu bahwa dalam konteks misalnya administratif ada level-level atau lapis-lapis tertentu yang tidak bekerja. Contoh saja gitu, misalnya pengawas sekolah itu kan hampir setiap hari berkomunikasi, bertemu dengan guru, dengan kepala sekolah gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Kenapa tidak ada SOP? Kenapa dibiarkan saja misalnya oleh pengawas? Setiap tahun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah itu menyerahkan ke Dinas Pendidikan, lalu ditandatangani, Mas, untuk menjadi program sekolah 1 tahun ke depan. Nah, harusnya kan detail di situ, tidak asal tanda tangan gitu kan. Nah, artinya saya katakan dalam konteks struktural, birokrat pendidikan di daerah pun tidak berjalan dalam konteks pencegahan ini. Nah, yang berikutnya, yang lebih penting, 3 lagi tadi saya mengatakan 5 ya, baru 2. Terkait dengan kekerasan ini, ada budaya dan tradisi sekolah, Mas Bayu. Nah, selama ini kita tahu ya, ada misalnya tradisi-tradisi yang membuka ruang terhadap terjadinya kekerasan. Baik itu dari kakak senior ke junior, atau dari misalnya guru ke siswa gitu ya. Ada tradisi-tradisi. Nah, semestinya budaya sekolah itu yang berorientasi kepada harmoni tadi. Karena pendidikan itu mendekatkan, bukan menjauhkan. Kan begitu. Nah, jadi harusnya terbangun budaya sekolah yang nir kekerasan. Saya tahu ada misalnya program pemerintah sekolah ramah anak. Sudah semestinya sekolah itu ramah anak kan? Tanpa ada embel-embel ramah anak. Tapi ini mungkin sebuah ikhtiar, waduh sekolah kita belum ramah anak ini kayaknya. Makanya negara membuat program sekolah ramah anak. Nah, tapi saya rasa
jangan di level administrasi saja atau simbolik saja di luar pagar sekolah dibuat sekolah ramah anak gitu ya. Padahal di dalamnya kita nggak tahu karena administrasinya memang ramah anak, tapi esensinya tidak misal. Nah, yang paling penting partisipasi. Nah, ini partisipasi anak. Bagaimana relasi di sekolah itu mestinya relasi pedagogis, Mas. Nah, jadi kesetaraan. Jadi bukan relasi kuasa. Kalau Paulo Freire kan mengatakan relasi pedagogis antara guru peserta didik. Jadi kalau Ki Hajar juga mengatakan semua orang itu adalah guru, semua orang adalah murid. Artinya di situ semangatnya adalah kesetaraan. Kalau relasinya kuasa, ya guru dominan. Guru selalu benar, siswa itu salah gitu kan. Guru tahu, siswa tidak tahu. Ya kan, guru berkata-kata, siswa pasif mendengarkan. Nah, relasi pedagogisnya nggak terbentuk. Ya, oke. Mbak Retno, dari temuan-temuan selama ini KPAI, mungkin juga termasuk yang terjadi di Alor NTT beberapa hari terakhir ini. Itu kenapa sih guru sampai sebegitunya yang temuannya? Saya mengerti guru juga manusia begitu. Mungkin ada emosinya, mungkin pada saat itu sang guru ini punya masalah pribadi sehingga terlampiaskannya ke anak-anak. Tetapi kan harusnya ada sistem dan segala sesuatu yang kemudian bisa menahan ini semua agar tidak menjadi sesuatu yang kemudian kita sesali seperti sekarang. Mbak Retno, apa sebenarnya yang terjadi? Iya, pertama kekerasan, jadi mendisiplinkan dengan cara kekerasan itu masih ada di mindsetnya para guru. Jadi para guru tidak percaya bahwa tanpa kekerasan anak-anak disiplin. Nah, itu sebenarnya terjadi ketika kami pengawasan ke berbagai daerah, ketika kekerasan terjadi. Nah, pada saat kami bertanya, mencari tahu, kan biasanya yang pertama kita tanya, aturan sekolahnya gimana? Lalu Permendikbud itu 82/2015, apakah diketahui rata-rata dari kasus yang kami tangani, selama 4 tahun terakhir, sekolah yang terjadi kekerasan itu tidak tahu itu. Nah, ya ampun. Ya, jadi artinya memang ini kurang sosialisasi. Maka kami merekomendasi ke Itjen Kemdikbud untuk melakukan pengawasan dari program-programnya Kemdikbud terkait misalnya 3 dosa yang Mas Nadiem katakan. Nah, kan 3 dosa itu kekerasan, kemudian kekerasan seksual kan, dan satu lagi intoleransi. Jadi kami meminta itu turun, dan sekarang memang November ini kami akan turun berbarengan. Jadi negara akan turun bersama-sama. Nah, itu maksudnya itu turun bersama-sama ini akan ada semacam sebuah movement gerakan begitu dari bersama KPAI. Kita pakai data KPI termasuk dipergunakan. Daerah mana yang kekerasan seksualnya tinggi, daerah mana yang kekerasan fisiknya tinggi. Nah, daerah itulah yang kita masuki. Jadi itu mulai dari pemerintah daerahnya, dinas pendidikan sampai kepada level sekolah. Karena kalau nggak dibeginikan, itu nggak kelar gitu. Jadi data ini akan kami sampaikan. Lalu kemudian kami akan meminta betul Itjen Inspektorat Daerah itu juga kami minta ikut gitu. Jadi ini adalah dalam upaya bergerak bersama. Nah, yang kedua adalah kami juga akan memberi masukan di akhir tahun ini dari data-data yang kami miliki kepada Menteri Pendidikan dan Kementerian Agama bahwa ini kekerasan ini harus diturunkan angkanya karena Presiden juga memerintahkan itu. Dan salah satunya ya kami ingin data-data itu betul-betul ditindaklanjuti dengan cara tadi. Andai kan dibutuhkan psikologi, rehabilitasi psikologi guru-guru yang bermasalah itu bisa dipetakan sebenarnya. Yang kedua adalah kami meminta agar pelatihan itu bukan cuma cara mengajar, tapi membangun mindset guru, misalnya untuk toleran, untuk anti kekerasan gitu. Nah, yang terakhir kami memang meminta juga agar guru-guru ini dari sekolah gurunya, maksudnya dari pendidikan gurunya, itu sudah dibekali tadi psikologi anak, kemudian juga anti kekerasan, jadi undang-undang perlindungan anak, itu adalah upaya sistematis ya, yang kami coba lakukan mengingat kekerasannya nggak turun-turun, padahal Presiden minta diturunkan, tapi nggak turun juga, padahal lagi pandemi. Nah, memang kekerasan di dunia nyatanya, maksudnya karena sekolah tutup, berkurang, tapi kekerasan di dunia mayanya kan tidak berkurang, jadi berpindah ke dunia maya. Nah, ini yang kami berharap orang baru 1 hari buka sekolah, Bogor, tawuran, terus ada yang meninggal kan gitu. Nah, artinya kan tidak tidak mengurangi ini. Jadi angka-angka kekerasan ini walaupun di rumah ternyata tetap
terjadi, dan ini yang kami berharap memang sinergitas ya. Makanya kami mengapresiasi Itjen Kemdikbud atas upaya ini ya. Jadi sambutannya luar biasa, dan bahkan kami sebentar lagi mau turun ke Batam karena ada kasus juga kekerasan terhadap anak dilakukan oleh sekolah. Ya, mudah-mudahan Mbak Retno bisa bersama Sapa Indonesia Pagi ya untuk mengangkat kasus itu, karena saya sudah dengar sedikit dan juga sangat memprihatinkan. Saya respect untuk tidak mengangkatnya sekarang, tetapi mungkin pada waktunya nanti agar tidak mengganggu pengungkapan kasus ini bisa disapa Indonesia Pagi ya, KPAI, Mbak. Dan saya salut untuk KPAI yang terus action begitu, sudah action untuk menghentikan kekerasan di sekolah ini dengan langkah-langkah tadi. Saya respect terhadap semua pimpinan kepala daerah yang mau membuka diri untuk membenahi pendidikan di daerahnya agar stop kekerasan. Dinas pendidikan yang mau mengevaluasi dan terbuka atas kritik, karena memang pendidikan kita memang harus dibenahi. Lain soal mutu pendidikannya, nanti dulu. Tapi kekerasan di dalam sekolah, konyol kita namanya. Bagaimana mungkin anak-anak mengalami ini semua di lingkungan sekolah? Konyol kita. Itu yang menurut saya kita harus punya kekesalan bersama, greget kita bersama untuk memperbaiki. Mas Indra, yang dilakukan KPAI, yang dilakukan P2G untuk terus berkomunikasi dan lain-lain, sudah bagus menurut saya. Tapi apa yang harus dilakukan supaya ini berhenti begitu? Kan satu kasus ini nggak mungkin juga menghentikan kekerasan yang mungkin sekarang masih terjadi nih. Saya nggak bicara kota-kota kecil. Yang Mbak Retno katakan bullying di dunia maya saja, ini masih terjadi di kota-kota di Jakarta. Saya merasakan itulah pada anak-anak yang sekarang juga sekolah dengan situasi masih separuh-separuh begitu. Tapi bagaimana kemudian kekerasannya ini bisa di-stop? Guru, kepala sekolah, murid, orang tua gitu bisa menjaga bahwa cek anak kita, mereka melakukan nggak kekerasan di sekolah. Mereka harus punya sanksi yang tegas. Saya yakin sekolah sudah memberikannya. Kalau terlibat kekerasan pasti dikeluarkan dari sekolah dan lain-lain. Tapi ini kan nggak menghentikan semua. Mas Indra, saya kepengen tuh yang bisa menyadarkan kepala semua orang begitu di Indonesia yang terlibat dalam stakeholder pendidikan. Stop kekerasan di dalam sekolah. Bagaimana ini mungkin terjadi di dalam sekolah? Stop itu semua. Anak-anak kita mengerti betul bahwa kalau mereka melakukan kekerasan di sekolah, mereka akan kena sanksinya. Mereka akan punya konsekuensi. Apa ya Mas Indra yang membuat ini akan pelan tapi pasti? Kalau bisa sih jangan terlalu pelan begitu untuk kemudian berhasil gitu. Kita harus stop kekerasan di dalam sekolah. Mas Indra. Ya, Albert Einstein mengatakan, Mas Bayu, definisi orang gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya. Nah, tadi saya katakan kan, Indonesia ini sistem pendidikannya, program-programnya itu saja. Nggak pernah berubah, cuma ganti nama. Nah, jadi ada dua pihak yang harus berubah. Yang pertama adalah pemerintah. Karena pemerintah diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi kalau saya agak nggak sepakat dengan Mas Bayu mengatakan kekerasan ini nggak berhubungan dengan mutu pendidikan. Itu sangat berhubungan. Karena mutu pendidikan kita buruk, maka terjadi kekerasan. Oke. Nah, jadi untuk mensukseskan program Pak Jokowi, pembangunan SDM unggul, di mana-mana program pembangunan SDM itu selalu mulai dari pendidiknya. Tapi di Indonesia ini kan nggak pernah tersentuh masalah pendidiknya. Ya. Berani nggak pemerintah itu mensortir siapa memang yang layak jadi guru, siapa yang tidak layak jadi guru. Yang saya tadi katakan, statusnya guru, tetapi dia nggak pernah masuk sekolah. Ngajar juga nggak jelas. Ya kan? Berani nggak memfilter itu? Dan saya juga tidak sepakat tadi Mas Wahyu mengatakan guru kita kekurangan. Data sebetulnya enggak, kita nggak kekurangan guru. Dunia, kita itu rasio guru 1:13, Mas. Lebih hebat dari Amerika, lebih hebat dari Singapura, lebih hebat dari Cina. Tetapi tadi kan banyak guru honorernya
yang dibayar mungkin 100.000 per 3 bulan, ya kan? Itu masuk semua. Jadi rasio guru kita 1:13. Itu paling hebat sedunia kan begitu. Nah, jadi berani nggak pemerintah itu mengubah, betul-betul memfilter siapa yang layak jadi pendidik, siapa yang bisa dipercaya untuk mendidik anak-anak bangsa ini untuk masa depan kan? Kita bicara SDM unggul di masa depan. Kalau kita mengambil apa yang disampaikan Lee Kuan Yew, dia mengatakan untuk mendidik generasi masa depan yang unggul, mereka harus dididik oleh generasi masa kini yang terunggul. Jadi berarti, bukan hanya mereka Mas yang Indra, mau dibayar seadanya. Mas Indra, berarti ini kita harus mengubah betul-betul 180 derajat. Bagaimana kemudian pendidikan kita ingin mendidik generasi muda kita seperti apa? Nggak ada alasan lagi, karena sudah sekian lama terjadi problem besar. Dan yang kedua, pihak yang harus berubah adalah bangsa ini sendiri. Masyarakat Indonesia, supaya tidak komplasen lagi. Tidak menganggap, oh semua baik-baik saja. Tidak, kita punya problem besar. Dan salah satu problemnya adalah kita bisa lihat pada saat pandemi ini. Ki Hajar mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal adalah saat kita memiliki 3 pusat pendidikan, 3 sentra pendidikan. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, dan masyarakat sebagai sentra pendidikan. Sekarang terbukti rumah-rumah orang Indonesia itu tidak pernah dijadikan sentra pendidikan. Ya kan? Masyarakat pun tidak dijadikan sebagai sentra pendidikan karena isinya adalah bimbel. Jadi kan kembali bicara cuma mengejar nilai, mengejar angka kan begitu. Dan kita bicara tadi Mas Bayu mengatakan juga problem dengan digital. Kita kan sudah dinobatkan sebagai bangsa yang paling biadab di internet se-Asia Pasifik. Atau paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Dan saya menyampaikan ini banyak diprotes sama guru-guru. Karena menganggap, wah ini kok menjelek-jelekin bangsa kita sendiri. Nah sekarang kan terbukti. Ternyata tidak hanya di digitalnya saja. Di kehidupan nyatanya, bangsa kita juga sangat biadab. Jadi belum menjadi bangsa yang Pancasilais. Nah ini PR kita bersama untuk Mas Indra, mengubah tadi. Saya yakin apa yang menjadi pemikiran Mas Indra ini sudah pernah disampaikan ke pemerintah. Dalam hal ini mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan apa kemudian tanggapannya berkaitan bahwa kita harus mengubah ini semua. Saya ada setujunya dengan Anda bahwa kita masih di titik itu saja begitu dalam pendidikan dari sekian tahun begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan menurut Mas Indra? Justru masukan-masukan kami ini, para pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan dianggap angin lalu kan begitu. Justru dianggap kami ini anti pemerintah kan gitu. Justru kami mengingatkan supaya kita jangan jadi orang gila kan gitu. Supaya kita berani betul-betul mengubah, bukan cuma judulnya aja yang diubah, tetapi isinya yang diubah. Mas Indra, saya terbatas waktu. Mas Satriwan, saya juga terbatas waktu. Ini bukan diskusi kita yang terakhir lah untuk pendidikan. Saya berjanji itu, kita akan ngobrol lagi di Sapa Indonesia Pagi sambil mengamati semuanya. Dan saya berharap dari diskusi kita pagi hari ini ada perubahan-perubahan menuju pendidikan kita yang anti kekerasan, juga lebih baik ke depan. Saya terima kasih untuk waktunya. Mas Indra, Mas Satriwan, dan juga Mbak Retno yang terputus. Kita akan ngobrol lagi dan mengamati terus perkembangan dari kasus-kasus yang sedang kita bicarakan ini. Selamat pagi, kita ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua.